Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bersama Belajar IPA. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang judulnya bisa kita lihat, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bisa kita lihat, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Berdasarkan katanya, klasifikasi memiliki arti yaitu suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Sedangkan makhluk hidup itu memiliki arti yaitu makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Sehingga jika digabungkan kata klasifikasi dan makhluk hidup, sehingga memiliki arti klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara untuk menggolongkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki dan kesamaan ciri dengan makhluk hidup yang lain. Jadi seperti itu klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama. Kita ke peta konsep terlebih dahulu. Pada materi klasifikasi makhluk hidup ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang pertama ini ada ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada cara membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang ketiga ada pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama akan kita bahas yaitu ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kita pilih. Nah, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Apa saja ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada bentuk benda. Yang kedua ada warna benda. Yang ketiga ada keadaan permukaan benda. Yang keempat ada ukuran benda. Dan yang kelima ada bahan penyusun benda. Jadi kelima hal ini merupakan ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar. Kita lanjutkan. Contohnya. Kita masuk ke contohnya sekarang. Disajikan gambar, ada gambar tas, kemudian ada gambar buku, ada gambar pensil, kemudian ada gambar penggaris. Nah, tentunya tas dan buku ini memiliki ciri-ciri yang membedakan, mulai dari bentuk, mulai dari ukuran, mulai dari keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya pun pasti berbeda. Kemudian sama halnya dengan pensil dan penggaris, juga memiliki ciri-ciri. Pensil memiliki bentuk yang berbeda dengan penggaris, memiliki warna yang berbeda, memiliki ukuran yang berbeda, dan bahan penyusunnya pun berbeda. Jadi contohnya seperti itu, ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita pada bagian pertama ini yang
mana bagian pertama ini adalah ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan review terkait pembahasan kali ini. Yang bisa kita lihat ini ada review singkat, ada 2. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu ada apa saja ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Silahkan boleh dijawab review singkat berikut untuk mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang baru saja kita bahas ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang saya ucapkan. Silahkan boleh koreksi atau memberikan saran serta masukan. Semua bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.